Ketua jurusan. Oh, Ying ya. Letakkan rencana pelajaran ini di meja. Besok ada rapat guru. Temani aku ya. Baik, Bu. Untuk rapat guru, harus siapkan apa saja? Biar aku siapkan. Ketua jurusan. Oh, Bodoh. Masa kamu benar-benar mau bertahan di kota ini hanya dengan gaji segitu? terus gimana? Kamu cantik banget. Badan kamu juga lebih bagus dariku. Ngapain capek kerja kayak gitu? Kalau kamu mau. Banyak kok yang mau keluarin uang buat kamu. Maaf, Bu. Aku nggak sengaja. Bajunya dicuci terlalu sering, jadi agak menyusut. Nggak apa-apa. Harusnya aku yang minta maaf. Aku harusnya suruh bagian logistik sediakan 2 set baju buat kamu. Biar bisa ganti-gantikan ini. Syukurlah Ibu tidak marah. Kalau begitu, rapat guru besok. Perlu siapkan apa? Saya akan bereskan sekarang. Aduh, saya lupa soal ini. Saya buatkan daftarnya untukmu. Iya. Ibu hebat banget. Bisa ingat begitu banyak buku. Aduh. Namanya juga guru biologi. Bu. Bu, ada yang cari ibu. Oke, saya tahu. Ying, buku-buku itu saja. Siapkan di rumah ya. Oke. Kalau begitu saya titip bukunya di sini. Bu, Baik. Ma, kenapa ibu kesini? Itu muridmu ya? Asistenku kenapa? Aha, pantatnya besar, kelihatan, pasti subur, haha. Ngomong apa sih, Ma? Apa kamu gak ngerti? Kamu gak tahu ibumu pengen punya cucu. Yang bermarga Liu itu gak bisa punya anak. Cari aja yang baru buat mama. Sepertinya baru pergi, semuanya oke. Aduh, Ma. Ini kan di kelas. Bisa pelanin suara nggak? Lagi pula, aku udah segede ini. Mana ada tenaga kayak gitu? Pak Li tetangga sebelah. Udah lebih 50 tahun masih bisa punya anak laki gede. Mana tahu kamu juga bisa. Aku. Udah. Aku nggak mau bahas lagi. Tahun ini, kamu harus kasih mama cucu. Kalau nggak, lihat aja nanti. Udah, aku bakal usaha deh. Jangan cuma ngomong doang ya. Harus benar-benar diingat. Taruh minuman ini di tas. Minum dikit tiap malam. Bagus buat badan. Ini dari mana? Nggak usah tahu. Pokoknya inget ya, jangan minum kebanyakan. kepala jurusan. Ying, kok kamu kesini? Bajumu basah semua. Kenapa ini? Pipa air rumahku bocor. Air di mana-mana. Bolehkah aku menginap semalam di rumahmu? Ini. Tidak apa-apa. Kalau nggak enak, aku cari hotel dekat sini saja. Tunggu dulu. Sekarang dingin banget. Nanti cari hotel, kamu bisa kedinginan dan sakit. Mending ikut aku pulang. Pas besok pagi kita bisa bareng ke seminar. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih, Pak Kepala. Oh iya, bagaimana dengan istrimu? Istriku lagi dinas luar. Rumahku dekat sini. Ayo aku antar. Kamu ke Seleo ya? Iya, tadi pas ke sini, aku kepleset sedikit. Sakit banget. Masih kuat nggak? Biar aku bantu jalan. Sebentar lagi sampai.
Aku nggak bisa jalan lagi. Pak Ketua, bisa gendong aku nggak? Oke deh, toh sebentar lagi sampai rumah. Ah, Pak Ketua, aku berat ya? enggak, kamu harus makan lebih banyak. Kamu terlalu ringan. Terus, kok dari tadi gemeteran? Kena tekananku ya? Enggak, mungkin bajuku tipis. Jadi, ketiup angin kali. Duduk yang benar ya, ayo jalan. Tua deh. Udah tua, jelas banget. Udah nggak kayak dulu. Mana ada? Kamu sudah gendong aku lama. Napas tetap tenang, cuma keringetan dikit. Menurutku, orang umur 20-an nggak sehebat Bapak. Hahaha, kamu nih terlalu lebay ngomongnya. Apa ini? Pak Ketua, ini arak ya? Iya, arak. Ini arak herbal buatan sendiri. Bapak bisa bikin arak juga. Ah, itu sih gampang. Oh iya, gimana kakimu? Masih sakit? Masih agak sakit. Mau kubalurin obat gosok nggak? Ini buat lancarin darah dan ilangin bengkak. Kalau dikasih pijatan ringan, bakal lebih cepet sembuh. Emang manjur banget? Iya, Kalau gitu, minta tolong ya, Pak. oke aku mulai ya. Agak gatal. Tahan bentar ya, nanti mungkin agak sakit sedikit. Ah, Pak. Pak, Oh, udah, coba jalan dulu. beneran udah sembuh. Pak, Anda hebat banget. Oh, nggak apa-apa. Dulu aku pernah belajar pijat. Aku paham titik-titik tubuh. Keseleo kayak kamu ini mudah diatasi, juga gampang disembuhin. Ilmu Anda luas, pijat juga bisa. Istri Anda pasti beruntung. Punya suami sekeren Anda. Jangan bahas dia. Istriku nggak pernah mikir begitu kok. Dia orangnya dominan. Kalau tidak, kita juga nggak mungkin. Ah, jangan bahas dia lagi. Ayo bicara soal kamu. Kamu sering begadang akhir-akhir ini. Telapak kakimu dingin. Kelihatan banget kamu kurang darah. Sering-sering pijat titik kufu. Itu bagus buat tubuhmu. Cicik kufu. Di mana itu? Ya di sini. Oh, ilmu begini. Ada semua di buku pelajaran. Cek aja kamu pasti tahu. Udah malam juga. Aku nyalain pemanas air dulu. Kamu bersihin diri dulu. Aku pergi dulu ya. Di tempat ramai, juga nggak jaga sikap. Ketua jurusan. Ya, Lagi lihat apa? Kok serius banget? nggak ada apa-apa. Penipu. Ketua jurusan. Kamu kok ngintip orang sih? Aku juga nggak sengaja. Ketua-ketua, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Kok aku ngerasa panas banget ya? Botol arak itu, ada yang aneh. Jangan minum kebanyakan. Biar saya bantu ke sofa. Nggak usah, saya bisa jalan sendiri. Biar saya bantu deh.
Pak Wu. Pak Wu. Suara istrinya. Kamu tunggu sini, aku keluar lihat dulu. Kamu udah pulang. Kok muka kamu merah banget? Kamu juga keringetan banget. Aku tadi minum sedikit. Kamu sendirian siang-siang, minum arak di rumah. Aku. Aku nyalain pemanas air. Kenapa kamu cegah aku? Hah, pemanas air udah aku nyalain. Kamu langsung ke lantai 2 bisa langsung mandi. Kamu ada sesuatu sembunyi dari aku ya? Ngomong apa sih? Gak ada tuh. Aku naik mandi dulu. Kamu juga cepat istirahat. Tunggu dia tidur dulu, aku antar kamu ke kamar tamu, besok pagi kita pergi lebih awal. Ying Ying. Tidurlah lebih cepat, aku naik dulu. Kepala. Sendirian aku takut. Kepala. Badanmu kok panas banget? Kamu masuk angin. Ying Ying. Jangan peluk aku. Jangan peluk aku. Kepala. Kepala. Temani aku sebentar lagi. Ying Ying. Tak bisa, aku tak bisa seperti ini. Ying Ying, jangan takut. Aku jaga di luar, kamu istirahat saja. Panas banget. Ngapain tengah malam begini? Ada apa? Wen, malam ini kita tidur bareng bisa. Sudahlah, kita pisah kamar lama juga. Berdua aku nggak bisa tidur. Tapi, meski aku hampir 50, aku masih pria normal. Aku juga ada kebutuhan. Aku nggak tertarik. Cepat keluar. Lalu anak itu, nggak boleh, aku mau satu aja. Aku nggak suka anak, juga nggak bisa punya. Keluar dari kamarku. Jangan ganggu aku istirahat. Ini hasil cek kesehatanmu. Sudah aku lihat. Sebenarnya bisa. Kenapa kau bohong padaku? Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Aku nggak suka anak, juga nggak mau punya. Lepasin aku. Kamu, pernahkah kamu pikirin perasaanku? Kamu kenapa sih? Mau anak ya? Cari aja di luar sana yang mau lahirin buatmu. Sekarang keluar dari kamarku. Kamu. Oke. Direktur Wu, Anda nggak bertengkar sama istri kan? Aku buatin segelas air buat Anda. Mau minum dulu? Jangan kayak gini, Pak Wu. Aku takut. Sudah hampir 10 tahun pisah kamar. Pak Wu juga nggak pernah protes.
Hari ini ada apa sih? Kamu cepat pulang dan istirahat. Pak Wu, Apa-apaan ini? Pantesan tadi buru-buru banget. Ternyata di bawah sembunyiin cewek cantik ya. Mbak Ipar bukan seperti yang kamu pikir aku dan Pak Wu itu bukan. Ying, biar aku jelasin. Liu Wen jangan salah paham. Dia asisten aku namanya Chen Ying. Soalnya hari ini pipa rumah dia bocor nggak ada tempat tinggal. Kebetulan besok pagi kita mau ikut seminar bareng. Jadi, malam ini numpang nginep. Ya benar. Mbak, jangan salah paham. Kalau nggak enak, aku bisa pergi sekarang. Ngomong apa sih? Malam-malam begini mau kemana? Kalian berdua kompak banget ya. Kerja samanya pas banget. Kalau sekarang aku usir dia, apa aku jadi penjahat? Maksudmu apa? Aku sama Ying nggak ada apa-apa. Semoga memang begitu. Semoga kamu ingat. Kita masih suami istri resmi. Jaga diri baik-baik. Kamu aneh deh. Ying, kamu juga tidur sana. Besok harus bangun pagi. Oke, sana pergi. Kupikir kamu gak bakal selingkuh. Ternyata semua cowok sama aja. Tapi ya sudahlah. Pagi Pak Wu. Ya, pagi. Pagi. Maaf ya, bajuku kebanjiran semua di rumah. Jadi aku, Oh, nggak apa-apa kok. Gini juga nggak masalah. yang penting kamu ngerti. Oh iya, aku lupa ada seminar sore ini. Aku mau beli baju. Nggak, aku mau bilang ke kamu. Seminar kayak gini cuma level rendah, habis selesai. Biasanya semua kumpul-kumpul. Nggak perlu dandan formal. Jadi, aku juga nggak bisa pakai baju ini kan. Iya juga sih. Tapi kalau mau beli sekarang kayaknya udah nggak sempat. Gimana kalau aku pinjam baju kakak ipar? Baju kakak ipar nggak pas ya. Maaf ya. Halo. Oh koko oi, aku segera datang. Udahlah, pakai baju kakak ipar aja. Aku ke atas cari ya. Iya, Ying. Menurutku baju ini cocok buat kamu. Ini ambil deh. Pak, ini mahal banget. Tagnya aja belum dicabut. Nanti kakak ipar tahu gimana. Gak apa-apa, paling aku beliin dia yang baru. Ayo cepat ganti. Aku tunggu di bawah. Iya, oke deh. Ganti.
Gak bagus ya? Bagus kok, bagus. Cocok banget sama kamu. Emang kamu yang jago milih, Pak. Aku gak bisa pilih baju. Ying Ying, nanti kalau gak ada orang lain, jangan panggil aku Pak, kedengeran aneh. Bang Wu, Ya. Ayo kita jalan, biar gak bikin orang nunggu. iya, Gas. Pak Li, Pak Wu, lama gak ketemu. Pak Li, mana yang lain? Aku gak ngajak orang lain, cuma kita berdua. Dasar curang. Bawa istri muda ya? Bukan. Kamu ngomong apa sih? Oh, aku kenalin ya. Ini Chen Yingying, asistennya aku. Ini Pak Li kepala. halo, Pak Li. Asisten. Cuma asisten. Kalau nggak apa, Oke, kita ngomong di dalam. Ayo. Hari ini, jarang-jarang kita kumpul bareng. Santai aja ya, makan minum yang enak. Ayo kita bersulang dulu. Ayo. Aduh. Pak Wu, kali ini kita harus minum berdua. Oke. Pak Kepala, belum dikenalin nih. Ini, Tebak dulu. ngapain ditebak? Adikmu. Bukan. Jangan-jangan asistenmu juga. Nah, sekarang. Setengahnya benar. Dia dulu asistennya aku. Sekarang. Udah jadi istriku. Hehe, Istrimu tuh. Kamu udah cerai. udah lama, jangan bahas aku. Ngomongin kamu aja. Nggak ada pikiran lain, cari asisten seganteng ini. Wu, sekarang kamu mulai nakal ya? Aku. Mana ada. Nggak ngaku ya? Tenang, ada gue di sini. Gue bantu deh. Jangan-jangan aku ini. Udah. Dua nona. Kalau cuma minum bosen. Mending main game. Oke, Li. Mau main apa? Lomba makan biskuit. Makan biskuit. Gimana caranya? Gini nih. Ying, tukeran tempat yuk. Aku sama Xiao Hong kasih contoh. Kamu nih. Ayo. Lihat ya, Kalian. lihat nggak? Kita tanding aja. Siapa makan biskuit paling pendek yang menang. Yang kalah minum 3 gelas. Nggak. Aku nggak bisa nih. Wu, jangan rusak suasana dong. Iya, Pak Wu. Ying aja belum komentar. Ying, kamu mau nggak? Jangan ganggu dia dong. Aku kalah juga nggak apa-apa. Aku minum 3 gelas aja deh. Aku mau. Aku mau, Pak. Cuma game aja kok. Main sebentar nggak masalah. Nggak mana bisa sih. Ying aja diam aja tuh. Kenapa sih kamu meremehkan Ying kita ya? Nggak kok, beneran. Nggak. Cuma main doang. Kok nggak bakal rugi apa-apa? Lau, ngapain bengong aja sih? Dasar kamu, kok malah kamu gigit sampai putus sih? Perutku agak nggak enak. Aku mau ke toilet bentar.
Biar aku bantu kamu. Iya, makasih. Sia Ohong, lihat nggak? Dua orang itu pasti ada apa-apanya. Aku udah curiga dari tadi. Si keketua Wu ini emang mau tapi nggak berani. Emang Lawu, begitu orangnya. Hari ini kita harus bantu dia. Gimana cara bantu? Sini. Kamu emang paling banyak akal. Ying, maaf ya, aku nggak seharusnya bawa kamu ke tempat kayak gini. Si Laoli ini terlalu liar mainnya. Nggak apa-apa kok. Aku tetap seneng. Yang penting kamu nggak marah. Mau nggak kita balik masuk sebentar lagi? Ketua Li, bisa nggak lebih jaga penampilan sendiri? Susah nahan perasaan. Aduh, Lawu. Panas banget kah? Pas nih, kita main satu game lagi. Biar kamu jadi adem. Apalagi ide gilamu. Kali ini kita main satu. Suit batu gunting kertas. Siapa yang kalah? Yang kalah harus buka satu pakaian. Yang kalah harus buka satu pakaian. Nggak bisa gitu. Lama-lama makin parah jagamenya. Siang bolong buka baju gimana sih? Iya, Pak Li. Aku juga nggak pakai banyak baju hari ini. Sepatu sama kaos kaki juga boleh dihitung. Cuma game aja kok. Bukan buka beneran juga. Pak, saya ikut saran Anda. Jangan bikin suasana jadi hambar dong. Ya udahlah. Ayo mulai. Ayo, shoot. Kalian kalah. Buka satu dulu. Aku buka jas. Kalau gitu aku lepas sepatu ya. Suit. Menang haha. Lepas. Sup. Kepalaku agak pusing. Aku harus ke toilet. Hati-hati, aku bantu kamu keluar. Oke, ayo pergi. Bro Wu, kita main satu ronde lagi yuk. Hah? Oke, ayo. Suit. Bro Wu, kamu hebat. Menang lagi. Cuma tebak-tebakan aja. Bro Wu, kepalaku banget pusing. Bajunya ini. Kamu aja yang lepasin. Aku. Halo, kenapa? Apa? Oke, aku segera pulang. Bro Wu, ada apa? Ada masalah di kampung. Aku harus pulang. Biar aku temenin. Gak usah. Bro Wu, lihat, kamu hampir jatuh. Biar aku temen aja. Biar nggak kenapa-kenapa di jalan. Oke deh, boleh. Bro Wu, aku pesan mobil dulu. Tunggu sebentar ya. Oke.
Bro Wu, Anda nggak apa-apa. Biar aku antar ke RS. Bro Wu. Maaf ya, Bro Wu. Semuanya salahku. Nggak apa-apa. Aduh, Xiao Feng, kamu oke? Ma, aku baik-baik saja, lihat kan aku nggak apa-apa. Bukannya sudah kubilang jangan datang. Kamu dirawat. Aku ini ibu, masa nggak datang? Aduh, Kamu Asdo Xiao Feng ya? Iya, halo Tante. Ma, Namaku Chen Yingying. Kamu yang perhatian, masih mau jenguk Xiao Feng? Iya, si Liu mana? Sudah kejadian besar gini, dia nggak datang sama sekali. sudahlah, jangan dibahas. Dia sibuk di kantor. Ini soal, aku juga nggak cerita ke dia. Kayak cuma dia yang sibuk. Nggak tahu sibuk apa tiap hari. Ma, Yingying masih di sini. Kamu. Oke, nggak usah dibahas. Udah, berapa hari kamu mau dirawat? Nggak boleh, biar mama yang jaga kamu. Oh, nggak perlu Tante. Biar aku saja yang urus kepala bagian. Oke, aha. Oke, Kalau bukan gara-gara aku, kepala bagian nggak bakal cedera. Nggak perlu. Aku bisa urus diri sendiri. cedera otot atau tulang itu lamanya 100 hari. Kalau nggak ada yang urus, bisa kenapa-kenapa lo. Menurutku si kecil Ying sudah pas. Dia saja yang urus kamu. Mama jadi tenang. Mama, Udah diputusin gini ya? Ying, 2 hari ini. Tolong repot-repotin kamu ya? Nggak repot kok, Tante. Aha, oke. Aku pulang dulu ya. Nanti bawain sup ayam buat kalian, biar kamu tambah sehat. oke, pulang aja. Aku pergi dulu ya. Ayo pulang. Astaga, Bu. Beneran. Anak ini memang bagus. Pasti bisa kasih saya cucu gemuk. Wuge, Ying. Aduh, kamu nggak usah repot-repot. Kalau ngantuk, tidur aja sebentar di kasur. nggak apa-apa, Wuge. Aku sudah biasa kok. Dulu di kampung. Setiap hari sibuk sampai malam. Sekarang santai, malah nggak enak. Kamu beneran capek ya? Jangan bilang gitu, Bu. Aduh, Bu. Aku nggak ganggu kalian kan? Enggak kok. Enggak, Tante. Begitu amat. Sih, Aku bawain 2 baju buat kalian. nggak bisa. Bajunya nggak bisa saya ambil. Aduh, udah dibeliin, ambil aja. Lihat deh bajumu udah kotor. Buruan ganti baju ya. Iya, Ying, benar kata Ibu. Ayo ganti ya. Aha, Makasih, Tante. aduh. Xiao Feng, beberapa hari ini kamu harus gerak cepat. Mama pengen banget gendong cucu. Ma, ngomong apa sih? Aku sama Ying cuma rekan kerja. Rekan kerja apa? Mama tahu kok. Ying Yang suka sama kamu. Mana mungkin. Aku udah cukup umur. Dia masih cewek muda. Sekarang pasangan beda umur itu udah biasa. Kalau nggak coba, gimana tahu kalau kamu bisa? Oke. Urusan anak. Biar aku sendiri yang atur. Kamu jangan ganggu Ying lagi ya. Kamu. Agak pendek. Gak juga. Ini bagus banget. Serius? Kamu punya badan bagus. Pakai apa aja cocok. Dasar anak nakal. Sampai melotot gitu. Masih bilang cuma rekan kerja. Ayo, cepat minum sup ayam ini. Kalau dingin gizinya hilang. Aku nggak minum. Kasih untuk kepala saja, biar cepat pulih. Mana bisa gitu? Kamu juga capek seharian di sini. Minum baik untuk badan. Iya Ying, ayam buatan ibuku enak banget. Coba deh. Oke. Gimana rasanya? Enak kan? Iya, Tante jago masak. Kalau enak, minum lagi ya. Oh iya, Ayo Ying, malam ini kamu nggak pulang kan? Wah, nggak bisa. Harus pulang, tidur di rumah sakit. Nggak nyaman. Aku tidur di sofa nggak apa-apa. Kalau kamu nggak enak badan tengah malam, aku bisa bantu. Menurutku boleh aja. Xiao Ying nginap aja di sini. Itu malah merepotkan loh.
Xiao Ying aja belum bilang apa-apa. Iya, ayo, ayo. Minum satu mangkuk lagi. Cukup, cukup. Beri untuk Direktur Wu. Lihat aku jadi begini. Salahku. Jangan salahkan diri sendiri. Aku ambil selimut lagi ya. Gak apa-apa, cuma hal kecil kok. Gak apa-apa beneran. Kenapa rasanya aku panas banget? Direktur, kenapa? Aku ngerasa panas banget. Aku juga terasa begitu. Kaldu ayam buatan tante. Manjur banget nih. Aduh, Ma, di rumah sakit ini nggak ada selimut. Adanya cuma kasur lebih. Kalau malam, gimana kalau kalian berdua berbagi tempat tidur? itu nggak bisa. Ying, kamu mending pulang istirahat. Udah malam banget kamu biarin dia pulang sendiri. Jadi, masa iya? Kalau gitu aku tidur di lantai aja. Lantainya baru dipel. Lantainya masih basah. Tiduran di atas dingin. Nanti kena flu gimana? Tempat tidurnya cukup kok. Tahan semalam aja kan nggak apa. Tante, aku. Udah. Cepat naik ke tempat tidur. Udah jam 12. Bu, kamu kok? Aku kenapa? Itu semua demi kamu juga. Kamu kan lagi sakit. Dia nggak ada yang urus gimana dong? Bu, kamu tuh. Kalian cepet istirahat. Aku pulang dulu ya. Bu, Ying, maaf ya. Ibuku emang gitu, orangnya rame. Jangan dimasukin hati ya. Nggak apa-apa. Aku lihat air di lantai, udah hampir kering. Kamu tidur di ranjang aja, aku di lantai. Lengan Anda masih sakit. Kalau kedinginan nanti tambah parah. Biar aku tidur di lantai saja. Ying, kenapa kamu? Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma agak pusing. Aduh, kamu bilang begitu. Baru kamu bicara, kepalaku juga agak pusing. Mungkin gara-gara sop ayam tadi ya. Mungkin terlalu bergizi. Menurutku, kita berdua tidur di ranjang saja. Bisa saling jaga malam ini. Ying, tenang saja. Aku nggak akan memanfaatkan situasi dan berbuat hal yang nggak benar ke kamu. Iya. Aku percaya sama Kak Wu. Kepala, kamu merasa panas ya? Kalau gitu aku turun saja. Nggak perlu. Aku istirahat sendiri sebentar juga nggak apa-apa. Nggak usah. Oke. Maaf. Aku menyenggol kamu nggak? Aku haus mau minum air. Biar aku ambilin. Suhu airnya pas, Pak. Aku minum karena benar-benar haus. Mau aku tuangkan lagi? Tidak perlu. Tidak repot. Pak, saya matikan lampunya ya. Oke. Bajuku di mana ya? Tanya Pak Wu. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk.
Oke. Berani-beraninya pakai bajuku. Ying, aku kepanasan. Aku juga. Ying, aku mau. Ying, aku mau. Aku nggak tahan lagi. Kalau kamu memang nggak bisa tahan, ayo saja. Bisa nggak bantu aku duduk? Duduknya gimana? Aku nggak bisa. Pakai tangan saja. Aku nggak sanggup. Pak, biar Bapak saja ya. Oke. Aku lakukan sendiri. Aduh, Kamu kenapa? aku kena luka sakit banget. Terus, gimana dong? Aku istirahat sebentar pasti bisa. Aku mau ke kamar mandi. Bantu aku ke sana. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Kamu bilang mau bantu bangun. Mau bantu Anda ke toilet. Iya, kalau nggak, kenapa lagi? Nggak apa-apa. Aku cuma merasa Anda mau ke kamar mandi. Biar aku bantu. Kan sudah aku bilang, tadi dia kira aku mau. Aku mau. Ying, aku pengen. Kalau kamu memang nggak tahan, ayo saja. Dok, airnya pas. Aku minum karena haus. Jadi Ying, jangan-jangan. Sudah tidur. Dokter, Anda sudah bangun. Oh, aku juga baru bangun. Makan dulu yuk. Oh iya, kenapa semalam tidur di sofa? Aduh, aku kalau tidur suka banyak gerak. Takut ganggu kamu. Jadi aku tidur di sini. Halo, Pak. Oke, aku tahu. Aku segera ke sana. Kenapa? Gak apa-apa. Ayahku kota. Minta aku ke sana sebentar. Kalau gitu cepat pergi saja. Gak usah pikirin aku. Aku bisa jaga diri. Oke, baiklah. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Oke. Bu, kamu bikin aku kaget saja. Kenapa jalan gak bersuara sih? Nah, semalam udah berhasil belum? Udah berapa kali ku bilang. Aku sama Ying cuma teman kerja. Bisa gak berhenti ngomong gitu? Jadi belum berhasil ya? Aduh, lupa-lupa nih. Sia-sia aku cari obat impor dari Pak Zhao. Bu, jadi ternyata kamu toh pantesan semalam minum sup ayam. Rasanya aneh. Kamu. Aduh, kan ibu pengen punya cucu. Ya, kalau kamu bisa. Aku gak bakal begini. Aku tahu. Setiap hari bilang tahu-tahu. Kalau begitu, ayo gerak. Oke. Ayah, kenapa ayah datang ke kantor aku? Kalau ayah nggak datang, bisa ketemu kamu nggak? Aku ini lagi sibuk kan? Sibuk apa? Setahun penuh, nggak lihat kamu dapat banyak uang. Lebih baik cari orang kaya dan nikah aja. Aku. Sudah cukup. Hari ini ayah ke sini.
Cuma mau bilang ini. Adikmu sudah punya pasangan. Keluarga mereka minta mahar 200 juta. Uang ini kamu yang urus ya? Ayah, aku baru mulai kerja. Mana ada 200 juta? Jangan bilang begitu ke aku. Aku nggak peduli kalau kamu nggak bisa kumpulin uang ini. Lebih baik pulang kampung aja. Nanti aku cariin jodoh yang bagus buatmu. Aku nggak mau. Ya udah. Dalam 3 hari, kalau kamu bisa kumpulin uang ini, setelah itu kamu bebas mau ngapain aja. Aku nggak urus lagi. Kalau nggak bisa, kamu segera pulang ke rumah. Kenapa harus aku? Kenapa? Karena aku ayahmu. Udah cukup. Di rumah masih banyak urusan. Ingat, cuma 3 hari. Ayah, Ada apa? Butuh uang, ya? kakak ipar. Kamu kelihatan kaget lihat aku. Oh, enggak. Ada perlu apa? Kamu sama Pak Wu, sampai mana sekarang? Saya nggak ngerti maksud kamu. Nggak paham ya? Udah dilakukan, Belum. Aku sama Pak Wu nggak ada apa-apa. beneran? Iya, bener nggak ada. Dia cukup tahan juga. Aku mau lihat, dia bisa tahan sampai kapan. Maksud Anda apa? Maksudku kamu masih nggak ngerti juga. Aku mau kamu godain suamiku. Apa? Kenapa kamu nyuruh aku lakuin itu? Karena aku sudah jadi pihak yang salah di pernikahan. Dan Kamu udah. iya, bentar lagi kehamilannya kelihatan. Aku nggak mau Pak Wu tahu. Nggak mau juga jadi pihak yang salah. Keluar rumah tanpa apa-apa. Jadi, kamu mau aku godain Pak Wu biar dia ajukan cerai. Lumayan pinter juga. Kalau berhasil, aku kasih kamu 500 juta dan 1 rumah. Aku tidak bisa. Kamu punya pilihan lain. Harus ingat itu. 200 ribu dalam 3 hari. Kalau kamu tidak bisa kumpulin, harus pulang kampung. Kamu nguping ya? Penting nggak sih? Pikirin dirimu sendiri. Kalau ini berhasil, kamu bisa naik pangkat, jadi orang sukses. Bisa dapat uang banyak. Juga 1 rumah. Bisa bersama Pak Wu dengan status jelas. Dia kasih kamu status orang kota. Bukankah ini bagus? Dalam 3 hari, kalau kamu bisa kumpulin uang itu, kamu bebas lakuin apa saja. Aku nggak ikut campur. Kalau kamu gagal, cepat-cepat balik kampung. Pergi dari sini. Aku. Apa yang harus aku lakukan? Datang. Kenapa kamu datang? Makan malam di rumahku malam ini. Hah? Ingat pakai baju yang seksi ya. Nanti aku akan siapin makan malam mewah. Maksud Anda? Setengah makan, aku cari alasan buat pergi. Nanti kamu ngobrol hati ke hati sama Pak Wu. Biarin dia minum lebih banyak. Tunggu dia hampir mabuk. Aku bantu dia naik ke atas. Pura-pura sekamar sama dia. Tapi yang masuk itu kamu. Ya, Ying datang. Pak Wu, aku yang undang dia. Kapan kalian berdua? Karena kejadian kemarin, aku memang salah paham sama kalian. Rumah Ying benar-benar bocor. Hari ini makan ini, anggap sebagai pesta permintaan maaf dariku. Ayo, masuk cepat. Makanannya sudah siap. Pak Wu. Ya. Gelas pertama malam ini, aku minum buat hormat dulu. Sama kamu dan Ying minta maaf ya. Matahari terbit dari barat nih. Kamu tahu minta maaf juga ya? Lao Wu, maksudmu apa sih? Nggak suka lihat aku. Beri aku senyum dong. Enggak. Jangan ribut. Bu Pak. Saya toast untuk kalian. Oke. Aku ke sana sekarang. Kalian makan dulu, ada urusan di kantor. Nanti balik lagi. Jalan pelan-pelan, Bu. Aneh banget.
dia hari ini. Aneh banget ya. Mungkin kakak ipar juga merasa ada yang salah dilakukan. Mau berubah kali. Mana mungkin. Ah sudahlah, gak usah bahas dia. Ayo Ying Ying. Makan salad. Ayo makan. Cepat makan ya. Pak, makan juga. Kenapa Ying Ying kok murung banget? Ada pikiran ya? Nggak ada apa-apa. Hei, Nggak tahu gimana curhat. Ini kan gampang banget. Kamu tinggal cerita aja tentang hidup susah kamu. Makin tragis makin bagus. Tetesin air mata dikit. Nanti Pak Wu pasti bakal kasihan banget. Dia pasti rela temenin kamu minum lebih banyak. Beberapa hari lalu, ayahku kan sempat datang. Kamu tahu gak? Dia nyuruh aku apa? nyuruh apa? Dia nyuruh aku ikut nabung buat adikku, buat biaya nikahnya. Kalau aku gak bisa kasih, dia nyuruh aku balik desa, suruh nikah sama orang kaya di sana. Aku susah payah keluar dari gunung. Bener-bener gak mau balik. Ying Ying, kamu jangan nangis. Ayahmu keterlaluan. Pikiran patriarki gini gak boleh. Butuh berapa sih? Aku lihat bisa bantu gak? Butuhnya berapa? Butuh 200.000. 200.000. Jadi kamu harus minta ke kakak ipar. Semua uangku di dia. Gak usah, Pak. Uang ini akan aku cari sendiri. Aduh, kamu kan cewek. Dari mana bisa cari uang segitu? Aku tanya teman, mungkin bisa bantu kumpulin. Yang paling penting, kenapa ayahmu perlakukannya ke anak perempuan begitu? Di mata ayahku, aku cuma barang. Selama bisa, jual aku dengan harga tinggi dan dapat uang. Mana peduli nasibku? Ying Ying, jangan minum lagi. Sudah cukup. Berhenti minum. Pak, boleh aku minum sedikit saja? Oke, aku temani. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, aku terlalu emosional. Gak apa-apa, aku kakakmu. Mau nangis-nangis aja, begitu lebih sehat. Kak, aku iri sama kamu. Lahir di kota besar, punya kemampuan sendiri, dan keluarga bahagia. Satu keluarga. Bahagia nggak? Kalau kamu nggak datang hari ini, rumah ini, cuma aku sendiri. Bahagia nggak? Sepi banget. Istrimu biasanya nggak pulang ya? Dia selalu bilang sibuk. Sibuk ini sibuk itu. Sebulan penuh, ketemu pun jarang. Apalagi makan bareng, masih bisa dibilang rumah nggak sih? Rasanya mau bubar. Serius banget ya? Pernikahan tanpa cinta, bisa bertahan nggak? Udah, jangan bahas lagi. Ayo. Minum. Nanti kalau Pak Wu mulai mabuk, kasih tahu aku. Aku bantu dia ke atas. Waktunya nanti. Giliranmu tampil. Minum. Mana minumannya, gimana bisa nggak ada? Udah, Pak. Jangan minum lagi. Bapak sudah mabuk. Gimana aku bisa mabuk? Aku masih bisa minum. Pak Wu, kalau mabuk ya mabuk aja jangan maksa. Ayo aku bantu naik. Gak usah, aku bisa naik sendiri. Biar aku bantu. Gak perlu. Oh iya Ying Ying. Hari ini kamu juga banyak minum. Istirahat aja di kamar tamu. Iya Ying Ying, jangan kemana-mana. Tidur di sini aja.
Ayo, Ah, ini. Bukannya ini kamarmu. Aku. malam ini tidur di tempatku. Kamu nggak mau ya? Hah, tadi baik-baik aja. Kenapa mendadak? Kamu nggak mau ya? Ya sudah kamu tidur sendiri. Mau aku mau. Kamu baring aja dulu, aku ambilin air. Iya, pergi aja. Saat dia gak tahan lagi, langsung kasih tahu aku. Aku bakal masuk lagi, tangkap basah. Kalau enggak, dia pasti nggak ngaku selingkuh. Ayo masuk. Cepet juga mandinya. Malu ya? Kok diem aja? Hahaha. Wen. Menurut kamu, kalau kamu terus kayak hari ini pasti bagus. Aroma parfum ini kayaknya. Ying. Pak Wu, aku cuma lihat-lihat kamu. Aku baik-baik aja. Kok sepi banget? Jangan-jangan mereka udah. Ying, kenapa kamu ke atas? Aku cuma mau lihat Pak Wu. Dia gimana? Perlu bikinin sop buat sadar gitu. Oh, aku baik-baik aja. Nggak usah repot. Kamu cepet istirahat aja. Ya udah. Aku duluan. Mereka berdua. Hari ini aneh banget. Lao Wu, atau kamu juga pulang istirahat aja? Bukan kamu yang narik aku ke kamar utama kan? Itu Ho, baru sadar tamu bulanan datang. Nggak enak badan. Mau aku bikinin air gula merah? Nggak usah aku sendiri istirahat sebentar aja cukup. Kok tiba-tiba gitu? Ini aku, mana bisa aku ngontrol? Kalian cowok, jangan tiap hari cuma mikirin itu aja. Bisa nggak tanggal datang bulanan aku aja? Kamu nggak pernah inget, masih bisa ngomong gitu. Padahal hari ini jelas-jelas kamu yang mulai tahu. Udah deh, kamu keluar sana. Sekarang aku nggak mau lihat kamu. Cepet. Oke deh, jadi kamu tidur lebih awal ya. Padahal tadinya hampir berhasil. Kenapa jadi ragu ya? Kenapa sih kamu? Aku juga nggak tahu. Kamu nggak tahu, menurutku kamu mau balik ke desa ya? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau nggak bisa, aku cari orang lain. Pikir baik-baik. Ying ini jadwal minggu depan. Bantu urutkan ya. Baik. Maaf, Bu. Aku tadi hampir jatuh. Gak usah minta maaf. Kamu kan bukan sengaja. Ayo aku bantu. Ying bantu urutkan di sini aja. Aku mau rapat. Mbak, aku sama Bu. Malam ini kayaknya sibuk sampai tengah malam. Menurutmu aku harus gimana?
Kemarin dia nggak makan. Tahan semalaman. Pasti dia resah. Nanti bilang ke dia, bantu pijat. Pelan-pelan tambah. Takut nggak berhasil. Oke, aku ikuti saranmu. Oh ya. Saat dia nggak tahan lagi. Ingat kabari aku untuk datang. Uhuk-uhuk, Kenapa ini? Kamu kecapekan ya? sedikit. Pak, Anda nggak capek? Aduh, mana mungkin gak capek. Hari ini rapat harus bicara saya berdiri seharian. Mau istirahat sebentar? Biar saya pijitkan. Kamu bisa pijat? Nggak sekolah khusus sih. Biasanya cuma pijit keluarga di rumah. Kalau Bapak nggak keberatan saya bilang. Ayo pijitin saya. Tekanannya pas, Pak. Iya, ini pas banget. Enak banget. Kamu hebat juga. Sekarang guru muda, nggak ada yang tahan sehari penuh. Bapak memang masih kuat. Jangan puji saya gitu dong. Mana ada sekarang kebanyakan orang suka pria setipe Bapak. Pinter dan keren. Stamina juga. Nggak kalah sama anak muda. Kamu juga suka ya? Kamu juga suka ya? Siapa yang nggak suka? Pak Kepala, kamu genggamnya terlalu kencang. Ying, aku. Pak Kepala, saya agak panas. Ying, menurutmu aku baik gak ke kamu? Baik gak? Iya, dari semua orang yang ku kenal. Kamu yang paling baik ke aku. Jadi Ying, kamu mau gak bersama aku? Gak perlu jawab kalau kamu mau. Cukup tutup mata aja. Pak Kepala, kayaknya lebih baik nggak usah. Jangan takut. Aku bakal pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan? Sofanya keras banget. Aku ambil selimut dulu. Emang perlu dilapisi. Lihat, aku kurang mikir. Cepat ambil. Kenapa dia nggak tahan ya? Nggak. Masih tunggu sebentar. Terus kenapa kamu telepon aku? Kalau sudah berhasil baru bilang ke aku. Ingat ya, jangan sampai Pak U tahu. Kenapa dia datang pagi banget? Sayang, rencananya berhasil. Hampir. Kenapa? Kamu nggak sabar ya? Menurutmu, tunggu kamu cerai, kita bisa mesra tanpa sembunyi lagi. Pikiranmu cuma ke situ. Oh iya, setelah beres, serius mau kasih wanita itu 500.000 dan satu rumah. Mana mungkin? Tunggu bentar, aku rekam video pas naik. Selama dapat bukti, biar wanita itu hancur semua namanya. Soal Pak Awu, keluar rumah tanpa apa-apa. Tuh kan, itu baru kamu banget. Kamu pikir aku kejam ya? Gak, aku suka sifat kejam kamu itu. Siapa? Angin ya? Nggak boleh biarin. Trik jahat Liu Wen berhasil. Aku harus lakukan sesuatu. Ying, kupikir kamu gak balik lagi. Pak Kepala, ada yang mau aku omongin. Jangan ngomong dulu, aku sudah tahu. Kamu tahu. Tenang, percaya sama aku. Tunggu aku pulang, aku bakal cerai sama Liu Wen. Bukan itu, Pak Kepala, bukan itu yang mau aku bilang. Terus apa? Setelah aku bilang, tolong jangan kaget ya. Sebenarnya apa sih? Ayo cepat bilang. Sebenarnya dari awal deketin kamu, aku ada tujuan. Aku pengen tinggal di kota besar, pengen jadi orang kaya, pengen punya rumah gede. Kamu kira aku nggak sadar sama sekali.
Ada hal lain lagi. Sekalian aja bilang. Kamu masih ingat 2 kali pertama itu? Numpang di rumahmu sama di EE. 2 kali itu aku gagal. Saat aku paling pengen menyerah. Kakak ipar malah nemuin aku. Dia nyuruh aku godain kamu. Biar kamu selingkuh. Biar kamu yang disalahin. Akhirnya, kamu keluar tanpa harta. Jadi, semua yang terjadi semalam dan hari ini adalah rencananya. Benar. Dia kasih kamu keuntungan apa? 500.000 dan 1 apartemen. Dia cukup royal juga ya. Biar aku pikir lagi. Sepertinya dia sudah selingkuh lama. Iya. Dia bukan cuma selingkuh, bahkan hamil anak orang lain. Apa? Aku benar-benar tak nyangka. Istri yang sudah sekian lama tidur sekasur, ternyata sejahat ini. Memalukan. Sekarang dia ada di kelas sebelah. Setelah aku berhasil menggoda kamu, disuruh telepon dia. Nanti dia akan datang bawa video buat tangkap basah. Biar aku hancur namanya. Dan kamu keluar tanpa harta. Pak, kita harus gimana? Dia mau tangkap basah. Oke, biar saja dia tangkap basah. Maksud Anda? Balas dengan rencana. Ying, kita berdua berakting untuk dia. Telepon dia. Biar dia naik. Sudah, jangan buru-buru. Malam ini ke rumahmu. Aku tunggu. Kita stop bicara dulu. Rencana berhasil. Kalian ngapain? Wen, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Kalau aku nggak datang, mana aku tahu kamu selingkuh begini. Apa maksudmu? Udah saat gini masih pura-pura. Kamu guru. Malah selingkuh pas nikah, sama bawahan pula. Jijik bener. Kakak ipar, bukannya dulu. Dulu gimana? Mau lupa kalau kamu nggak bilang. Ayo lihat semua. Ini cewek murahan. Kerja nggak bener tiap hari. Cuma godain suami orang. Masih menutupi diri dengan selimut. Sekarang baru tahu malu. Barusan diranjang liar sekali. Kenapa waktu itu nggak malu? Wu Feng, kamu malah bela dia. Cukup, kamu mau apa? Aku mau apa? Wu Feng, aku kasih tahu, kita selesai, cerai. Kamu keluar tanpa harta. Keluar tanpa apa-apa. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang masih pura-pura nggak tahu ya. Wu Feng, berani bilang, kamu benar-benar nggak berbuat apa-apa barusan di bawah selimut ini. Pasti tubuh telanjangnya kan? Kamu yakin banget? Tentu aja. Berani bukan nggak? Nggak berani kan? Kalau nggak berani, maka nurut aja. Siapa bilang nggak berani buka? Tentu harus buka. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Kok bisa gini? Ini nggak mungkin. Lihat kita berdua nggak ngapa-ngapain. Kecewa ya? Dasar murahan. Berani-beraninya kamu bohong. Kamu pantas ngomongin Ying. Kamu siapa sih? Kamu sendiri tahu. Ngerjain pasangan sendiri. Lu juga kejam banget. Aku. Masih mau ngomong apa? Bukan gitu, Mas. Ini salah paham. Salah paham? Mas. Kamu suruh Ying goda aku itu salah paham. Hamil anak orang. Itu juga salah paham. Itu juga salah paham. Mas, nggak gitu. Dengar aku dulu. Udah berhenti pura-pura. Iya nggak, aku antar kamu ke RS. Periksa deh, baru senang ya. Mas, aku salah. Tolong maafin aku ya. Aku yang salah. Aku beneran bodoh. Belasan tahun, gak pernah kenal aslimu, wajah aslimu. Sayang, dengar aku dulu. Dengar aku, ini aku. Cukup. Aku nggak mau dengar. Kamu mau cerai ya? Oke, kita cerai. Tapi yang keluar tanpa apa-apa, itu kamu. Jangan, aku nggak mau cerai, sayang. Demi semua tahun yang kita lewati bersama. Kasih aku 1 kali lagi ya. Sudah. Jangan melawan lagi. Kasih kita berdua harga diri ya. Kalau kamu keluar tanpa apa-apa, soal kamu hamil, aku nggak bakal cari masalah. Kalau nggak, aku nggak jamin. Berita ini bakal sampai ke telinga orang tuamu. Kamu. Oke. Kamu kejam. Cerai ya cerai. Aku keluar tanpa apa-apa. Tapi jangan senang dulu. Aku kasih tahu. Kita belum selesai.
Ying Ying, kamu datang. Akhirnya aku bebas. Kalau kamu mau aku. Aku tahu apa yang mau kamu bilang. Kamu. Ini surat pengunduran diri saya. Kamu. Pak Ketua. Tentang kejadian kemarin, saya minta maaf. Itu salah saya. Sekarang saya sudah sadar, apapun yang dilakukan, harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Jangan berharap dapat untung tanpa usaha. Untuk memuaskan keinginan, begitu pasti akan bermasalah. Baik, kamu bisa berpikir seperti ini. Saya benar-benar senang. Lalu rencanamu ke depan. Saya mau cari suasana baru, hidup lebih baik. Selama ini, terima kasih atas bimbingan Anda di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.